ibadah sekolah minggu. Yeay, sama-sama kita sharing hati yuk. Ayo. Sebelum kita mulai ibadah kita, kakak mau undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kakak undang adik-adik kita semua berdoa untuk memasuki ibadah ini. Pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa kalau pada pagi hari yang indah ini kami boleh kembali datang kepadamu, kami boleh kembali beribadah sekolah minggu walaupun masih di tempat yang berbeda-beda, tapi semoga ibadah kami ini berkenan di hadirat-Mu ya Bapa. Kami memulai ibadah ini ya Tuhan, pimpinlah ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir, biar kami semakin dekat sama Tuhan dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, ikuti ibadah dengan baik. Inilah menjadi doa kami dan nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur dan memohon padamu. Yang percaya katakan amin. Oke, masih semangat adik-adik? Masih. Kayaknya masih kurang semangat ya Kak. Iya. Kita lebih semangat lagi yuk Kak. Angkat tes ya semangatnya. Masih semangat adik-adik? Masih Kak. Mantap. Kalau gitu mari kita naikkan pujian. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Baik adik-adik, sudah tiba saatnya kita untuk mendengarkan Firman Tuhan. Hari ini kita siapkan hati dan pikiran kita, siapkan juga Alkitab dan buku catatan adik-adik di rumah. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman atau renungan pada pagi hari ini untuk adik-adik di rumah diambil dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini Engkau memberikan nikmat syukur bagi kami, nikmat dan anugerah bagi kami karena kami boleh hadir di ibadah virtual ini, ibadah sekolah minggu HKBP Balaraja. Bapa di surga, Bapa yang baik, pimpin ibadah virtual online kami ini dapat berjalan dengan baik. Dan baru saja kami beserta adik-adik sekolah minggu
memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kiranya Engkau mengkuduskan firman-Mu juga Bapa, sehingga apa yang didengar dapat mereka aplikasikan atau praktekkan di kehidupan mereka masing-masing. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami semua yang hadir di sini tak luput dari kesalahan yang kami perbuat. Ampunilah dosa-dosa yang kami lakukan Bapa, sehingga kami dapat layak di hadapan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kita buka kembali Alkitab kita ya adik-adik. Kakak baca, adik-adik di rumah ikut membacanya di dalam hati ya. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21, perikopnya berjudul Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inilah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah firman Tuhan. Dari judul Kejadian 50 ini, Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Isi Kejadian ayat 50 sampai 15 sampai Kejadian 50 ayat 15 sampai 21 ini kita dapat simpulkan dari ceritanya bahwa hidup saling mengampuni, hidup saling memaafkan. Jadi Yusuf itu adalah anak siapa? Ayo adik-adik. Ya, Yusuf itu adalah anak dari Yakub. Yakub mempunyai anak 12 orang dan istrinya bernama Rahel. Jadi salah satu anak Yakub yang diceritakan di dalam Kejadian 50 ayat 15 sampai 21 itu adalah salah satu dari anak Yakub bernama Yusuf. Yusuf ini adalah anak kesayangan bapaknya. Tadi siapa nama bapaknya? Yakub. Jadi Yusuf itu kenapa dibilang menjadi kesayangan anak bapaknya? Karena Yusuf itu orang yang penurut, hormat sama orang tua. Dan dia sangat dibenci sama saudara-saudaranya. Yaitu tadi saudaranya ada 11. Kan Yakub mempunyai anak 12 orang. Ayo, siapa di sini adik-adik yang di rumah menjadi kesayangan bapaknya atau menjadi kesayangan ibunya? Oke, semua adik-adik yang di rumah tentu adalah anak kesayangan bapak dan mamanya. Kita lanjutkan ya adik-adik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, cerita tentang Yusuf itu sangat menarik buat kita semua di sini adik-adik. Jadi ketika Yusuf
menjumpai saudara-saudaranya atau abang-abangnya di ladang, ternyata saudara-saudaranya itu punya niat jahat. Niat jahat untuk Yusuf. Karena apa? Yusuf itu anak kesayangan Bapak Yakub. Saudara-saudaranya itu menjual Yusuf. Tadinya Yusuf itu mau dibunuh, tapi rencana itu dirubah. Mereka menjual Yusuf kepada seorang pedagang, seorang saudagar kaya, untuk dijadikan budak atau pekerja. Usai Yusuf dijual, saudara-saudara Yusuf itu datang ke bapaknya. Dia bilang bahwa Yusuf telah mati, diterkam binatang buas. Tega sekali adik-adik ya. Saudara-saudaranya itu berbohong kepada bapaknya. Kakak mau adik-adik tidak boleh berbohong ya. Akhirnya Yakub sedih mendengar Yusuf diterkam binatang buas. Tapi selama Yusuf dijual di tempat yang kehidupan yang baru, Tuhan itu selalu menyertai kehidupan Yusuf, memelihara kehidupan Yusuf, yang pada akhirnya Yusuf itu menjadi orang terkenal dan menjadi orang yang kaya raya, menjadi orang yang berkuasa. Ya karena apa? Karena Tuhan tahu Yusuf itu orang baik, orang yang bijaksana selama dia bekerja di tempat yang baru. Yang pada akhirnya Yakub meninggal dunia, Yusuf tahu itu. Namun saudara-saudara Yusuf sangat takut karena suatu saat Yusuf akan mencari mereka. Karena Yusuf itu sekarang sudah menjadi orang terkenal, orang yang berkuasa. Orang yang berkuasa di sini adik-adik tidak jahat. Orang yang berkuasa di sini Yusuf tuh orang baik dan bijaksana. Saudara Yusuf takut sekali jika Yusuf akan membalas dendam kepada abang-abangnya akibat perlakuan yang tidak baik kepada Yusuf pada zaman dulu. Ternyata Yusuf itu tidak marah dan tidak benci atas kelakuan saudara-saudaranya itu. Justru Yusuf kangen dan rindu dengan saudara-saudaranya untuk berkumpul kembali. Tahu nggak adik-adik apa yang dilakukan Yusuf saat bertemu dengan saudara-saudaranya? Yusuf mendatangi saudara-saudaranya, dipeluknya saudara-saudaranya itu. Bahkan Yusuf memaafkan dan mengampuni perbuatan saudara-saudaranya. Walaupun saudara-saudaranya telah berbuat jahat kepada Yusuf. Yusuf mendekati mereka, memeluknya dan menangis. Nah, itulah adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita harus seperti Yusuf. Ketika adik-adik diisengin, digodain, dipukul, dicubit, mainannya direbut, atau dikata-katain sama abangnya, sama adeknya, atau sama yang lain, kita tidak boleh membalas perbuatan itu. Kita harus memaafkan. Kita harus mengampuni orang tersebut. Ayo, sekarang diingat-ingat, ada nggak ya adik-adik seperti yang kakak bilang tadi? Mudah-mudahan tidak ada ya, karena kakak mengharapkan adik-adik sekolah minggu HKBP Balaraja adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus itu adalah anak yang baik, anak yang memberi maaf, anak yang tidak balas dendam. Ayo kita tiru Yusuf. Yusuf yang memberi maaf, memberi pengampunan. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, terima kasih Bapa.
Untuk ibadah virtual ini, kami baru saja mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman ini dapat melekat di hati dan pikiran adik-adik sekolah minggu. Kami mau tiru sikap dan perbuatan Yusuf, saling mengampuni, saling memaafkan, tidak ingin membalas dendam, dan kami juga mau turut dengan taat terhadap firman-Mu Bapa, sehingga kami menjadi anak-anak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua berkat yang kami rasakan, yang kami nikmati. Hingga saat ini kami merasakan napas yang Kau berikan, kami boleh hidup. Walaupun situasi saat ini Bapa, kami turut bersedih, tapi kami tak mau larut dengan keadaan ini Bapa. Kami tetap setia untuk melayani, memuji, dan mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, ampuni dosa yang kami lakukan terhadap siapapun. Ajarlah kami untuk saling mengasihi terhadap sesama kami, sehingga kami dapat hidup layak di hadapan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu saja Bapa. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang kita sudah mendengarkan firman yang mengakhiri ibadah kita. Semuanya kakak undang buat bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan dengan sungguh-sungguh buat Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu ya.